Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi al-lailah lailatan mubarakah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ngap al-ayah wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mujalasatul ulama'i ibadatun wa qala aidan idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Al-hadits sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Panjatan puja puji syukur senantiasa kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu besar, yakni nikmat iman dan Islam disertai nikmat sehat wal afiyah. Sehingga alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, alhamdulillah pada malam hari yang mulia ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka yaitu memperingati haul. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan, semoga Allah hadiahkan kepada panutan kita, kepada junjunan alam yakni baginda Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat serta salam ya Allah dilimpahkan, dihadiahkan ke keluarganya Nabi, kepada sahabatnya Nabi, sampai kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma, mendapatkan syafaat yang agung di hari kiamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan khadimul majlis Nurul Islam al-mukarram wal muazzam, orang tua saya, guru kita semua, Al-Ustaz Abdul Rashad. Kita doakan semoga beliau selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga beliau diberikan milik rezeki yang berlimpah serta berkah. Kita doakan semoga beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan semoga putra-putrinya dijadikan putra-putri yang salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Al-Ustaz Abdul Mujib,
Yang saya hormati dan yang saya muliakan Al-Habib Ali, yang saya hormati dan yang saya muliakan Al-Habib Alfi, yang saya hormati dan saya muliakan Al-Habib Alwi. Alhamdulillah kita berkumpul malam ini bersama para habaib. InsyaAllah malam ini kita bersama rahmat dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada Al-Ustaz Saifullah, InsyaAllah beliau ganteng lumayan lah, cuman kalah suara. Beliau suaranya palas, menang muka kalah suara. Kalau aneh menang suara kalah muka gitu. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Ustadz Aib ini sungguh-sungguh apa ya, bukan ganteng, jadi gantengnya nggak dimanfaatin. Kalau nggak punya istri 2 salah gitu, minimal 3 lah. Kita doakan semoga beliau diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rezeki yang berlimpah serta berkah dan mendapatkan keturunan yang salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, makin lama makin gemeter nih. Kalau menghadap ke sini takut kelihatan gantengnya, makanya ke sini terus. Oke, santai. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, membaca solawat di dalam solat tentu adalah sesuatu yang wajib harus kita lakukan. Yang mana solawat di dalam solat itu adalah suatu rukun solat, yang mana termasuk rukun qauli atau rukun ucapan. Adapun membaca solawat di luar solat, maka itu hukumnya sunnah, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam solawat tersebut banyak manfaat, dalam solawat tersebut banyak fadilah keutamaan. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Tanqihul Qaul dijelaskan bahwasanya man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran, wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi biha mi'atan, wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan, wa man shalla alayya alfan lam tamassahu an-nar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya kata Nabi, barang siapa yang membaca solawat kepadaku 1 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan balas solawat tersebut dengan 10 solawat. Maka Allah akan balas solawat tersebut dengan 10 rahmat. Maka Allah akan balas solawat tersebut dengan 10 kebaikan. Wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'atan. Dan barang siapa kata Nabi yang membaca solawat kepadaku 10 kali, sallallahu alaihi biha mi'atan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas salawat tersebut dengan 100 salawat. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan. Dan kata Nabi, barang siapa yang membaca salawat kepadaku 100 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan balas salawat tersebut dengan 1000 salawat. Allah akan balas salawat tersebut dengan 1000 kebaikan. Allah akan balas salawat tersebut dengan 1000 rahmat. Dan yang terakhir kata Nabi, wa man shalla alayya alfan lam tamassahun nar. Kata Nabi, dan barang siapa yang membaca salawat kepadaku 1000 kali, lam tamassahun nar, maka Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Makanya hidup di akhir zaman ini, kata Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yakni guru sekumpul Mertapura, hidup di akhir zaman ini menuju Allah subhanahu wa ta'ala itu yang paling selamat adalah dengan memperbanyak membaca salawat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kira-kira terus enggak ini? Terus lembur urusannya ini. Sebenarnya saya nggak bisa kultum ceramah, nggak bisa,
Soalnya basic saya itu dulu tilawah qori. Cuman pas datang ke sini saya dipaksa. Kayak gimana ya? Kayak mau diperkosa gitu, maaf. Jadi dipaksa sama abah. Kalau nggak nurut saya takut kualat. Ya kalau nurut gini takut pada sesat orang. Tapi insya Allah mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini penuh dengan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan merasakan yang namanya kematian. Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti akan merasakan yang namanya kematian. Yang mana perlu untuk kita yaitu untuk mempersiapkan diri menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwasanya kematian adalah salah satu penghujung dari kesenangan hidup kita. Kematian adalah salah satu penghujung yaitu dari amaliyah kita. Kata Nabi kecuali ada 3 perkara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam, di manakala anak cucu Adam meninggal dunia, inqata'a amaluhu, maka kata Nabi akan putus semua amaliyahnya. Illa min salasin, kecuali kata Nabi kecuali 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah shadaqah jariyah. Apa sih yang disebut shadaqah jariyah? Shadaqah jariyah adalah pemberian berupa harta atau benda yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contoh shadaqah jariyah di sini di Kampung Sawah Baru ada pembangunan Masjid Baitul Huda atau ada pembangunan yaitu majlis ta'lim, maka dianjurkan untuk kita untuk membuat sedekah dan kemudian sedekah tersebut akan disebut sedekah jariyah. Di manakala orang yang bersedekah jariyah meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan luncurkan atau kirimkan pahala kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Walaupun orang tersebut sudah meninggal, akan tetapi pahala sedekah jariyah akan tetap mengalir kepada orang yang memberi. Kemudian kata Nabi yang kedua, amaliyah yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal dunia, yaitu au ilmin yuntafa'u bih. Kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang mana ilmu yang bermanfaat kata Nabi tidak akan terputus walaupun orang yang memanfaatkan ilmu tersebut sudah meninggal dunia. Contoh ilmu yang bermanfaat di sini ada Ustadz Aib atau Ustadz Mujib. Ini Ustadz Aib kena terus nih, ganteng sih, insyaallah. Contoh ilmu yang bermanfaat, contohnya Ustadz Aib atau Ustadz Mujib mempunyai ilmu baca Quran, mempunyai ilmu fiqih, mempunyai tata cara salat, sehingga Ustadz Aib sama Ustadz Mujib ini mengamalkan ilmu-ilmunya. Selain mengamalkan untuk diri sendirinya, mereka berdua itu mengamalkan untuk orang lain, sehingga orang lain yang diajarkan oleh Ustadz Aib sama Ustadz Abdul Mujib, mereka bisa baca Quran secara benar, mereka bisa mempraktikkan sholat secara benar, sehingga jikalau Ustadz Aib sama Ustadz Abdul Mujib meninggal dunia, maka amaliyah-amaliyah yang mereka tinggalkan ketika di dunia akan mengalir ke dalam kubur. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga kata Nabi, awwaladin salihin yad'u lah. Yang ketiga adalah anak yang solih. Anak yang soleh tidak akan
terputus. Jikalau kita punya anak soleh kemudian kita meninggal dunia, maka amaliyah anak soleh terputus, maka anak keliru gini ya, maka amaliyah anak soleh tersebut akan mengalir kepada ibu bapanya. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, maka kedua orang tua yang meninggalkan anak yang soleh di dunia, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan, mereka akan merasakan pahala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di alam kubur nanti. Saya mau tanya sama ibu-ibu, bapak-bapak, jikalau saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, jikalau nanti meninggal dunia ingin dibacakan Quran atau Koran? Jawab Bu. Pak, jawab Pak. Bagus. Pasti semuanya akan menjawab ingin dibacakan Quran. Tetapi ibu bapak tidak berpikir, apakah ibu bapak itu pernah mengajarkan anak ibu membaca Al-Quran? Apakah ibu bapak itu pernah mengajarkan anak-anak ibu diajarkan ilmu-ilmu fiqih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu agama dan yang lainnya? Jawabannya adalah jarang. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mengajarkan secara langsung anaknya untuk membaca Quran itu jarang. Perlu diketahui Bu, ibu bapak boleh bangga mempunyai anak lancar bisa berbahasa Inggris. Ibu bapak boleh bangga mempunyai anak bisa berbagai bahasa. Akan tetapi ibu bapak harus menangis, mengeluarkan air mata darah jikalau anak ibu bapak tidak bisa membaca Al-Quran. Makin malam makin kencang, belum makan soalnya ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena sebenarnya saya ini tidak bisa untuk kultum, untuk ceramah, jujur saya tidak bisa. Dengan demikian ya mudah-mudahan walaupun begini, sesudah kultum atau sesudah ceramah ini saya mendapatkan amal, amplop. Urusan nanti amplop mah tenang. Buat apa amplop ya? Amplop mah cuma kertas biasa, yang penting isinya duit. Mata duitan nih. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan menjadikan manfaat khususnya untuk pribadi saya, umumnya untuk para hadirin jemaah semuanya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jikalau ada kata-kata saya yang salah. Jangan dilaporkan kepada polisi, karena saya hanya seorang santri yang mengharap ridho ilahi dan mencari calon istri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik kita atau Ustaz Adha menyampaikannya bergebu-gebu. Selalu yang disebut wanita, ya sih, memang dia itu seorang laki-laki wajib mempunyai wanita. Alhamdulillah, apa yang tadi yang disampaikan dari beliau mudah-mudahan manfaat untuk kita yang mendengarkannya. Amalan yang disampaikan tadi adalah Al-Quran, doa anak soleh. 3, Quran, doa anak soleh. Mudah-mudahan Quran yang kita baca walaupun sekelumit suratul Fatihah itu pun Al-Quran, surat An-Nas, Falaq pun itu Al-Quran, itu menjadikan satu kebaikan untuk kita semua. Doa, katanya kalau doa jangan panjang-panjang, padahal yang doa yang panjang itu yang dikabulkan. Doanya yang pendek-pendek aja. Sapu jagat, sapu sambil bersih. Sapu jagat artinya sebatas
Rabbana atina. Sebetulnya yang diutamakan orang yang berdoa adalah orang yang tulus hatinya. Panjang pendek, kalau hatinya tulus, insya Allah kabulkan doa kita. Anak yang saleh, siapapun yang mengajarkan dari kedua orang tua yang diutamakan, dan juga barangkali anaknya pondok pesantren, sekolah-sekolah agama, insya Allah dia bisa menghasilkan daripada pelajaran agamanya, diamalkan dengan baik, menjadikan anak yang terbaik dan anak yang saleh dan salehah. Untuk itu marilah kita tutup dengan doa. Setelah nanti habis doa, kita jangan melanjak berdiri, tetap duduk aja, nggak ngapa-ngapain, duduk aja. Ila hadin ya wa qalatin salih wa ila hadratin nabi al-fatihah.